Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Aprilia dengan NIM J1A1201156, kelas C, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluoleo. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan yang telah memberikan saya tugas berupa observasi data penyakit yang berada di lingkungan sekitar. Tentu saja pada pengambilan data memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, prioritas. Pengambilan data saya lakukan dengan mewawancarai 5 responden di lingkungan sekitar saya, tepatnya di Desa Tulihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, ditemukan beberapa penyakit yang mereka derita. Di antaranya yaitu penyakit kolesterol diderita oleh 2 responden, kemudian penyakit MA diderita oleh 2 responden, dan yang terakhir yaitu penyakit asma. Dari kelima data penyakit tersebut, yang akan saya bahas adalah penyakit MA, di mana penyakit MA ini adalah penyakit yang diderita oleh 2 orang yang merupakan anak kos-kosan, yang mana mereka kebiasaannya itu sering telat makan dan melakukan kebiasaan buruk dan tidak menerapkan kehidupan yang sehat. Kemudian selanjutnya, penyakit MA atau dispepsia. Penyakit MA adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat banyak kondisi. Sakit MA merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Penyakit MA ini juga sering diderita oleh anak kos-kosan, di mana mereka sering telat makan dan tidak menerapkan pola hidup sehat. Kemudian untuk langkah kedua yaitu identifikasi. Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada 2 orang responden ini dengan inisial A dan M, keduanya menderita penyakit MA, di mana kedua responden tersebut merupakan anak kos-kosan. Masalah MA yang mereka derita itu memiliki gejala yang sama, diantaranya merasa cepat lapar, muntah, nyeri pada ulu hati, berat badan yang turun tanpa sebab, dan rasa sakit yang bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian selanjutnya faktor penyebab. Adapun faktor penyebab terjadinya sakit MA yang dirasakan oleh kedua responden tersebut, diantaranya stres yang berlebihan, mengonsumsi makanan pedas dan berlemak, mengonsumsi buah-buahan yang asam, mengonsumsi minuman yang berkafein dan bersoda, kemudian makan dengan porsi yang terlalu banyak, dan yang terakhir, sering telat makan dan kebiasaan tidur setelah makan selesai. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu intervensi. Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban atas gejala dan penyebab terjadinya penyakit MA, kemudian saya memberikan beberapa edukasi kepada responden tersebut agar dapat mengurangi risiko terjadinya sakit MA. Di antaranya, yang pertama, memberikan sedikit pemahaman tentang dampak negatif yang akan diderita oleh penyakit MA. Kemudian, memberitahukan untuk mengurangi dan mengonsumsi makanan yang berlemak dan pedas. Kemudian yang ketiga, memberitahukan untuk mengurangi mengonsumsi kafein dan mengurangi stres yang berlebihan. Kemudian yang keempat, mengedukasikan untuk menerapkan pola hidup sehat dan menghindari kebiasaan buruk. Kemudian terakhir, jika keparahan akibat penyakit MA, disarankan untuk memeriksakan secara lebih lanjut ke rumah sakit. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu evaluasi. Dari hasil edukasi yang saya berikan kepada 2 responden tersebut yang menderita penyakit MA atau dispepsia, diharapkan mereka agar keduanya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit MA serta dampaknya. Dengan pengetahuan tersebut, mereka bisa menghindari berbagai hal yang dapat memicu terjadinya penyakit MA. Selain itu, mereka juga dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering mereka lakukan dan melakukan pola hidup sehat agar mereka dapat terhindar dari tingkat keparahan yang nantinya akan mereka rasakan.